Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala nikah min ahdi wa sunnati Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'da wal masyhur amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Sri Harto Aryo Tejo beserta Ibu Kartini Tabrani dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan Allah tambahkan keberkahannya. Begitu pula yang sama-sama kita hormati Akhinal Mahbub Ustadz Lutfi, Bapak Mukhtar, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir memenuhi undangan sahibul bait, di mana beliau pada malam hari ini mengundang kita semua. Yang paling inti adalah meminta doa restu dari kita, karena insya Allah pada hari Ahad beliau akan menikahkan putranya yang bernama Ananda Nanda Alipianto beserta calon istrinya. Kita doakan semoga akad nikah yang akan dilaksanakan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, dan rumah tangganya nanti Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus beliau pada malam hari ini minta doa kita juga, di mana beliau diberikan rezeki oleh Allah sehingga dapat menempati rumah yang baru. Dua kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Mudah-mudahan senantiasa Allah tambah kenikmatan-kenikmatannya baik di dunia maupun di akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang masalah nikah atau kawin, ini adalah salah satu bentuk ibadah. Dan ibadah ini yang paling lama, yang paling enak, itu yang namanya nikah atau yang namanya kawin. Sekarang saya tanya bapak-bapak yang udah punya istri nih, nikah atau kawin dikatakan ibadah yang paling enak, benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Pengen nambah lagi nggak Pak? Ini nggak kompak lempengan ini. Kalau ditanya demikian, terkadang bapak-bapak karena ada ibu-ibu jawabnya enggak. Benar.
Tapi kalau nggak ada ibu-ibu atau di dalam hatinya pengen nambah, cuma ada catatannya kalau berani. Kan begitu, Pak? Iya. Kenapa? Karena nikah atau kawin adalah ibadah yang paling enak. Kenapa demikian? Karena buktinya para laki-laki khususnya mereka ingin menambah istrinya dari 1, 2, 3 hingga sampai 4. Kenapa? Karena Allah janjikan buat mereka yang memiliki pasangan hidup, ibadahnya saja jauh lebih sempurna dibandingkan yang belum berumah tangga. Ini hebatnya pernikahan perkawinan yang ada di dalam ajaran Islam. Dan yang kedua dikatakan, nikah atau kawin ini adalah ibadah yang paling lama. Kenapa demikian? Karena selama kita membina rumah tangga, kita nggak pernah tahu, Pak, nggak pernah tahu, Bu, berapa lama kita membina rumah tangga dengan pasangan hidup kita masing-masing. Kalau ibadah yang lain, kita bisa ngukur. Contoh, sholat. Berapa lama kita sholat? Tadi nih sholat isya. Berapa menit, Pak? 5. Berapa menit, Bu? Paling lama 5 menit. Itu juga udah cakep banget. Bahkan ada yang ngebut ekspres betul. 2 menit selesai. Ada yang begitu di sini? Ada? Ada nggak nih? Ya, enggak. Enggak sedikit maksudnya. Nah, ini yang terjadi. Ibadah sholat paling lama 5 menit. Ibadah puasa paling lama 1 bulan. Ibadah haji paling lama 40 hari. Tapi membina rumah tangga, kita nggak pernah tahu berapa lama. Dan ternyata aktivitas di dalam rumah tangga, baik bagi seorang suami ataupun seorang istri, kalau niatnya karena Allah, maka semuanya nilainya adalah ibadah. Bayangin, Pak, bapak nyari rezeki pergi gelap pulang gelap. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu anak kita tahu-tahu udah gede aja karena jarang ketemu. Ada yang begitu, Pak? Ada, Bu? Ketika seorang suami mencari rezeki, niatnya karena Allah, dihitung oleh Allah ibadah. Bahkan sebanding dengan jihad fisabilillah. Kita nih kalau disuruh perang, Pak, ke Palestina, kira-kira ada yang mau berangkat nggak? Ada nggak? Saya jamin di sini goleng semuanya. Tapi ketika mencari nafkah itu kewajiban kita, mau tidak mau seorang suami pasti akan melakukannya. Dan kalau niatnya karena Allah, nilainya adalah ibadah. Termasuk ketika orang tua memuliakan anaknya. Seperti pada saat ini, sahibul bait memuliakan anak beliau yang besok akan melangsungkan akdun nikah. Caranya bagaimana? Ngundang kita semua, Pak, minta doa. Ini memuliakan anak. Ternyata memuliakan anak pun termasuk ibadah. Kata baginda Rasul, fa inna karamatal aulad ibadatun. Maka sesungguhnya memuliakan anak nilainya adalah ibadah. Pertanyaannya, ibadah apa sih? Jadi kita kadang-kadang ngomong ibadah. Cuma kita nggak tahu apa yang dinamakan ibadah. Ternyata takrif atau definisi daripada ibadah adalah al-mahabbatu ma'al khudu'i fahiyal ubudiyah. Yang dinamakan ibadah adalah kecintaan yang disertai dengan pengabdian. Seorang suami cinta sama istri, pergi gelap pulang gelap nyari nafkah. Benar, Pak? Benar, Pak? Semua yang menjadi kebutuhan rumah tangga dicukupi. Kenapa? Cinta. Dan yang nama cinta pasti ada pengabdian. Nih, besok Bang Nanda. Mas apa Abang ini manggilnya saya? Mas. Yang akan melangsungkan akdun nikah, pengabdiannya mulai dari malam ini nih ngumpulin orang hingga sampai nanti hari Minggu, hari Ahad,
itu rasa cintanya ditunjukkan kepada istrinya. Maka orang yang memang mengerti betul tentang ibadah tidak akan pernah melepaskan pengabdiannya, termasuk seorang istri. Karena cinta kepada suaminya, ada nggak pengabdian seorang istri? Ada nggak? Bu, saya belain nih. Masak nggak wajib buat ibu-ibu. Nggak wajib, Bu. Nyuci nggak wajib. Bahkan mengurus rumah tangga nggak wajib. Yang paling wajib buat seorang istri, taat kepada suami. Makanya kalau suami nyuruh, Bu, masak. Benar enggak? Benar enggak? Yang menang bapak-bapak lagi, Bu. Nah, ini yang mesti kita sadari. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Maka yang harus kita sadari ketika kita akan melangsungkan akdun nikah, maka yang pertama yang harus tertanam di dalam diri kita adalah nikah kawinnya kita semata-mata karena taat kepada Allah. Allah suruh nikah, Allah suruh kawin, kerjain. Memang ada ustadz dalilnya? Banyak. Di antaranya tadi saya baca ayat, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah oleh kamu sekalian orang-orang yang kamu cintai dari kalangan wanita. Jelas, Pak? Jelas, Pak? Kenapa nih khitabnya kepada laki-laki? Karena laki-laki yang berhak memilih. Begitu juga tentang jumlahnya yang menentukan adalah laki-laki. Sedangkan seorang wanita hanya menerima apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Kalau suaminya ingin punya istri dua, maka seorang wanita tidak boleh melarangnya. Cuma syaratnya harus mampu dan harus adil. Bisa, Pak? Bisa, Pak? Enggak. Maka kadang-kadang lagu kita doang yang banyak sih. Mampu kagak, adil juga kagak, pengen nambah. Tenang, Bu, saya belain lempengan ini. Jadi orang yang niatnya menikah, kawin karena Allah, jaminannya enak betul, Pak, Bu. Rasulullah bilang nih dalam satu hadis, "Man nakaha wa ankaha lillah faqadistahaqqa liwaliyatillah." Kalau bahasa kitanya, man ankaha, siapa saja orangnya yang menikah, besok kayak Mas Nanda. Wa ankaha, begitu juga yang menikahkan orang tua beliau. Lillah, semuanya karena Allah, bukan karena yang lain. Memang ingin taat mengikuti ajaran Islam yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, faqadistahaqqa liwaliyatillah. Maka sungguh keduanya, baik Bang Nanda ataupun orang tuanya, sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya Bapak Ibu, orang yang dilindungi Allah enak nggak? Enak. Enak nggak? Enak. Selama ini kita ibadah, melakukan amal soleh, salah satu target kita adalah Allah memberikan perlindungan kepada kita. Di mana saja kita berada, mau di rumah ataupun di tempat lain, kalau orang yang mendapatkan perlindungan Allah, nggak akan khawatir, nggak akan takut, dan inilah keberkahan bagi orang yang melangsungkan akdun nikah. Makanya kalau laki-laki yang pinter nikah nggak mau sekali, Pak. Pak, ada yang mau nambah nggak nih? Takut. Lagi di sini mah boleh semua. Entar di belakang aja, baru ngomong gimana kira-kira. Cuman ngomong doang, Pak. Kejadiannya kan tenang aja, Bu, aman. Dan yang kedua, orang yang menikah hendaknya mereka menyadari niatnya adalah untuk ibadah. Saya katakan tadi, semua aktivitas rumah tangga nilainya adalah ibadah.
Dan semuanya dihitung oleh Allah menjadi kebaikan buat mereka. Baik untuk suaminya, begitu juga untuk istrinya. Maka saya pesankan kepada Mas Nanda, niatin nih dalam hati untuk ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya orang yang sudah berumah tangga dengan ibadahnya orang yang belum berumah tangga nilainya beda. Kata baginda Rasul, sempurnakanlah ibadahmu dengan menikah, setengahnya lagi dengan kamu beribadah yang lain. Kenapa begitu? Karena ujiannya, godaannya orang yang sudah menikah beda dengan orang yang belum menikah. Percaya nggak Pak? Percaya nggak Bu? Khusus ibu-ibu nih, kalau sudah menikah kan punya anak biasanya. Mau mulain sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri. Allahu Akbar. Anaknya manggil, mami, mami. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Seorang bapak juga sama, kadang-kadang begitu. Sempurnakah ibadahnya? Tetap Allah hitung sempurna. Walaupun diganggu oleh anaknya. Kenapa? Karena dalam ibadah ditambah lagi dengan kesabaran, diganggu oleh anaknya. Sehingga ibadahnya separuhnya sudah sempurna, separuhnya lagi tinggal ibadah yang lain. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, para pengantin di zaman sekarang nih, kurang kelihatan bekas pengantinnya. Kalau dulu di orang Betawi nih, kalau orang jadi pengantin khususnya kaum wanita, itu sebulan aja masih pangling bahasa kita. Pangling apa pemutar bahasanya? Pangling juga ya? Jadi pas selesai jadi nganten, biasanya kita masih pangling 1 bulan tuh. Kenapa? Bekasnya betul-betul kelihatan. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena orang dulu ibadahnya terkhusus sholat, mereka tidak pernah bolong-bolong. Beda sama orang sekarang. Kayak ibadah kita nih, masih bolong-bolong nggak Pak? Pak, mohon maaf, kadang-kadang zuhur dapat kita sholat, asar lewat, ada yang begitu. Maghrib kagak sempet, isya udah ketiduran, subuh apalagi. Banyak kayak yang begitu. Nah kalau orang dulu tuh biasanya mereka jaga betul ibadahnya. Dan salah satu manfaatnya ketika jadi pengantin bekasnya betul-betul kelihatan. Walaupun sudah sebulan jadi pengantin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi penyebabnya nih, pengantin itu sudah kurang panglingnya, pergaulan, ta'arufnya, saling kenalnya antara laki-laki dan wanita ini sudah kurang dijaga. Bapak pernah nemuin anak bapak gandengan dengan yang bukan muhrim? Pernah nemuin Pak? Pernah nemuin Bu? Wanggut semua, kompak ini nama. Ini adalah penyebab. Salah satu pengantin kurang panglingnya. Maka kita sebagai orang tua, mari kita kembalikan kepada ajaran agama. Sehingga anak ini di dalam membina rumah tangga betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena rumah tangga yang Allah ridho, yang Allah suka, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertanyaannya, sakinah apa sih? Sakinah kalau bahasa kitanya tenang Pak. Bapak nih dulu sebelum punya istri, kira-kira tenang nggak Pak? Tenang nggak? Bu, kalau orang Betawi bilang itu ngelancong nyampe jauh banget Pak. Bener. Orang Sunda bilang nganjangnya, Bu, nyampe lewat luar negeri Pak. Kenapa? Belum ada ketenangan. Ketika sudah membina rumah tangga, tenang. Apalagi istrinya solehah. Pulang kerja disambut, ditanya dulu suaminya, Bang, mau makan apa mau yang lain? Ibu-ibu pernah nanya begitu nggak Bu? Pernah nggak Bu? Ustadz itu mah dulu, kalau sekarang masa udah tua. Justru makin tua makin mesra Bu. Saya tanya bapak-bapak, makin tua makin mesra nggak Pak?
Pak, nggak kompak ini. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Makin tua hendaknya makin mesra. Kenapa? Karena di situ keberkahannya dalam rumah tangga. Suami manja dengan istri, istri manja dengan suami. Nggak ngapa-ngapa. Yang kagak boleh manjaan sama istri tetangga, Pak. Jelas ya? Itu yang mesti kita sadari. Nah, oleh karena itu, maka sakinah bisa tercipta kalau suami dengan istri saling cinta. Kemudian mawaddah. Apa sih mawaddah? Saling cinta bahasa kita. Yang namanya orang saling cinta pasti jujur. Jujur nggak, Pak? Jujur. Bu, suami jujur, Bu? Jujur? Jawabnya pelan amat sih, Bu. Ini saya cerita, Pak. Dulu, ini di dalam kitab, cuma saya bahasakan bahasa kita aja. Dulu, ada seorang suami yang jujur betul dengan istrinya. Dia punya duit, punya uang berapa saja, dikasih full kepada istrinya. Sehingga apa? Suami ini betul-betul terjamin kejujurannya. Bu, pengen punya suami jujur? Pengen dikasih uang semuanya, Bu, nggak diumpetin? Pengen, Bu? Pengen, pasti semuanya begitu. Bener. Akhirnya apa? Pekerjaan laki-laki ini cuma menebang pohon di hutan. Dari hasil tebang pohon ini kemudian dijual. Dan kemudian di suatu hari ketika dia sedang menebang pohon di hutan, di sampingnya jurang, tiba-tiba kampak yang dipakai untuk menebang ini jatuh ke jurang. Sedih dia. Nangis dia bukan main. Dalam sedihnya Allah ngelihat. Akhirnya mengutus seorang malaikat. Nemuin laki-laki ini dan bertanya, "Fulan, kenapa engkau bersedih dan menangis?" "Tuan, sesungguhnya kapak sebagai modal mata pencaharian saya jatuh ke jurang. Dengan apa lagi saya harus menghidupi istri saya?" Akhirnya kata malaikat, "Tunggu sebentar." Diambil, Pak. Tapi yang diambil, yang dibawa ini bukan kampak dia. Kampak yang terbuat dari emas dibawa. Ditanya, "Fulan, apakah ini kampakmu?" Karena ini laki-laki jujur, dia jawab, "Bukan, itu bukan kampak saya. Yang ini kecakapan, bukan punya saya." Kira-kira kita kalau ditanya begitu, dijawabnya apa, Pak? Hah? Sedangkan kampak dia nih udah rusak. Kata malaikat, bukan. Balik lagi, Pak. Diambil lagi. Kampak ini terbuat dari intan permata. Indah betul. Apakah ini kampakmu? Bukan juga. Karena jujur. Dan kampak yang ketiga berhiaskan mutiara. Ditanya lagi, apakah ini kampakmu? Bukan. Akhirnya, dengan rahmat Allah, kata malaikat, karena engkau jujur, maka kampakmu dan 3 kampak ini bawa pulang. Pulang dia, Pak, nemuin istrinya. Jujur, 4 kampaknya dikasih, Pak. Kira-kira kalau kita begitu enggak, Pak? Begitu enggak? Nyelip 1 kita di jok motor, Pak. Bener. Akhirnya apa? Istrinya heran, "Bang, kenapa bisa dapat kayak begini?" Kata nih orang, "Aku mendapatkan ini karena rahmat Allah." Ada yang ada orangnya di hutan. "Kalau begitu saya pengen ketemu, Bang." Berangkat nih suami istri karena istrinya pengen menemui orang yang tadi ngasih kampak, Pak. Tiba-tiba ketika sedang mencari orang ini di tengah hutan, istrinya terpeleset, jatuh, Pak, ke jurang. Nangis lagi nih orang. Kenapa? Lah bini satu-satunya jatuh, Pak. Benar, Pak? Lah kalau bini 3 apa 4 mendingan. Jatuh 1 masih ada. Betul? Akhirnya nih orang nangis, Pak. Dalam nangisnya datang lagi nih malaikat tadi, Pak. Nanya lagi, "Fulan, kenapa engkau menangis lagi?" Kata nih orang, Pak,
aku menangis, istriku jatuh ke jurang. Padahal cuma satu-satunya. Akhirnya kata malaikat, tunggu sebentar. Pertama dibawa istrinya dulu, Pak. Cuma diselipin dulu tuh. Nggak dikasih keluar dulu. Dibawa dia mani orang, satu perempuan. Pas begitu nongol, Luna Maya, Pak. Luna Maya yang nongol, Pak. Kata malaikat, apakah ini istrimu? Laki-laki ini mulai goyang, Pak. Jawabnya AAO, Pak. A. Begitu, Pak. Kalau sama harta tadi dia tahan. Tapi giliran dengan wanita belum tentu tahan. Bapak-bapak begitu nggak, Pak? Akhirnya kata nih laki-laki, iya betul ini istri saya. Tiba-tiba bininya keluar, Pak. Bang, ngomong apa, Bang? Kan bininya saya, Bang, bukan itu. Ini laki-laki emang dasar laki-laki, Pak. Alasannya banyak. Bu, laki-laki alasannya banyak. Akhirnya kata istrinya ini, kata suaminya, sengaja aku menjawab bahwa wanita ini adalah istriku. Karena aku khawatir nanti dikeluarin dua lagi kayak kampak kemarin. Bener kan? Yang satu Sophia Lacuba, yang satu Syahrini. Sama Luna Maya, Pak, bisa nambah. Nah kalau dikeluarin tiga-tiganya lagi nanti disuruh pulang, kira-kira marah enggak? Marah. Pak, laki-laki begitu tuh, Bu. Pinter bener alasannya. Dari zaman dulu hingga sampai sekarang. Artinya apa? Jujurlah kita sebagai seorang laki-laki ketika sudah membina rumah tangga. Dan posisikan diri kita sebagai imam dalam rumah tangga. Kan Allah bilang, ar-rijalu qawwamuna 'alan, laki-laki adalah pemimpin wanita. Tapi kenyataannya sekarang betapa banyak seorang suami takut sama istri. Ayo, Pak. Ada nggak di sini? Ada nggak? Enggak sedikit, maksudnya banyak banget. Nah, mudah-mudahan kita nih yang sudah membina rumah tangga, bisa kita jadikan rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terkhusus untuk Mas Nanda yang akan membina rumah tangga, mudah-mudahan rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus nanti jika Allah berikan putra putri, Allah jadikan putra putri yang solihin dan solihat, sehingga kehidupan kita di dalam membina rumah tangga sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca suratul Fatihah terkhusus untuk Mas Nanda. Begitu juga rumah ini nih yang baru ditempatin, mudah-mudahan menjadi rumah yang penuh dengan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah yang membawa kebaikan. Minimal Bapak Ibu kalau selesai membangun atau membeli rumah, bacain doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi kalau habis bangun sesuatu, termasuk rumah, begitu juga beli rumah, pas mau masuk minimal bacain Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Insya Allah tuh rumah menjadi rumah yang penuh dengan berkah. Penghuninya selamat, panjang umur, rezekinya lancar, dan tetangganya juga orang-orang yang enak. Nah, kita punya rumah gede, tetangga benci mulu sama kita, emang enak, Pak? Gak enak kan ya? Makanya saya pesenin sama Bapak Ibu, jangan terbuai dengan nikmat Allah. Karena kata baginda Rasul, kullu zi nikmatin mahsudun. Tiap-tiap orang yang mendapatkan nikmat mahsudun, pasti ada yang kagak senang. Percaya kagak, Pak? Percaya. Lah kalau Nabi yang ngomong kita kagak percaya, lah kagak boleh, Pak. Tiap-tiap orang yang mendapatkan nikmat mahsudun, pasti ada orang yang hasud, yang kagak senang. Nih, Mas Nanda mau menikah, belum tentu semuanya orang senang, benar? Benar? Apalagi mantannya. Ya Mas Nanda ya. Begitu juga dapat nikmat yang lain, mahsudun, pasti ada yang kagak senang. Maka caranya dengan begini nih, doa bersama. Insya Allah kebencian, ketidaksenangan diangkat oleh Allah, dihilangkan dari diri kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Akhirnya kurang dan lebihnya semohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.